Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deo Kisa Fitri, NIM 858175581. Saya dari UPBJJ Surabaya, Pokjar Pamekasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran PKN di SD modul 9 dan 10 yang diampu oleh tutor Bapak Lukman Budiarto SPD MPD. Pada modul 9, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 SD atau MI. Sedangkan pada modul 10, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Hakikat pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang menggunakan tema tertentu sebagai titik sentral pembelajaran yang mengakomodasikan berbagai kompetensi dasar yang harus dicapai dari satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Untuk kelas rendah 1, 2, dan 3, kegiatan kurikuler diorganisasikan dalam bentuk pembelajaran tematis. Selanjutnya yaitu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan antara lain yaitu alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. Selanjutnya yaitu usahakan pilihan tema yang terdekat dengan anak. Selanjutnya yaitu lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema tersebut. Selanjutnya yaitu keunggulan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan berpikir siswa dengan permasalahannya yang dihadapi. Yang terakhir yaitu menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun pembelajaran tematik antar mata pelajaran. Yang pertama yaitu mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. Selanjutnya memilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi tersebut untuk setiap kelas dan semester. Selanjutnya, membuat matrik atau bagan hubungan kompetensi dasar dengan tema atau topik. Selanjutnya, membuat pemetaan pembelajaran tematik dalam bentuk matrik atau jaringan tema. Selanjutnya, yaitu menyusun silabus berdasarkan matrik atau jaringan tema pembelajaran tematik. Yang terakhir yaitu menyusun rencana pembelajaran tematik. Selanjutnya pada modul 10 yaitu konsep dan hakikat pembelajaran portofolio. Pembelajaran portofolio adalah sebuah inovasi dalam pembelajaran PKN sebagai wujud nyata dari pembelajaran konstekstual. Pembelajaran portofolio mengandalkan keaktifan siswa untuk terjun ke lapangan guna menghubungkan antara tekstual dengan konstekstual di bawah bimbingan guru guna memperoleh sebuah pengalaman langsung yang hasilnya harus disajikan di kelas masing-masing kelompok siswa dengan masalah yang dipilih. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh siswa maupun guru. Yang pertama, mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan publik di masyarakat. Yang kedua, memilih masalah untuk kajian kelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji di kelas. Selanjutnya, membuat portofolio kelas. Yang kelima, menjadikan portofolio. Yang keenam, merefleksi pada pengalaman belajar. Selanjutnya, pengertian portofolio itu sendiri yaitu kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji baik dalam kelompok kecil maupun kelas, antara kelompok dalam kelas atau antar kelompok dan bahkan antar sekolah.
Portofolio kelas akan berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis, peta, grafik, fotografi, dan karya seni. Langkah-langkah model pembelajaran portofolio yaitu mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat, memilih masalah untuk kajian kelas, mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas, dan yang terakhir yaitu mengembangkan portofolio kelas. Tahapan dalam sebuah portofolio. Yang pertama yaitu seksi penayangan. Bagian ini memuat rangkuman masalah secara tertulis, penyajian masalah dengan grafik, dan identifikasi sumber-sumber informasi. Yang kedua yaitu seksi dokumentasi, bertugas mengkoordinir bahan-bahan yang paling baik untuk didokumentasikan atau memberi bukti penelitiannya. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Merefleksi maknanya adalah bercermin pada pengalaman belajar yang baru saja dilakukan siswa, baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam kegiatan refleksi ini, siswa diajak untuk melakukan evaluasi tentang apa dan bagaimana mereka belajar. Tujuan dari refleksi ini yaitu untuk belajar menghindari kesalahan di masa yang akan datang dan meningkatkan kinerja siswa. Selanjutnya yaitu refleksi hasil pembelajaran praktik belajar PKN. Yang pertama, mengembangkan sifat pembawa atau karakter siswa berupa tanggung jawab individu, disiplin diri, sopan dan jujur, serta berani, menghormati hak-hak orang lain dan hukum, berpikir terbuka dan kritis, negosiasi dan kompromi, ketekunan, dan berpikir kemasyarakatan. Yang kedua yaitu temuan kunci yang bisa didiskusikan lebih lanjut, yaitu siswa yakin bahwa mereka bisa berbuat sesuatu di masyarakat yang berbeda dengan kebiasaan yang selama ini mereka jalani di kelas. Siswa belajar bagaimana pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat. Siswa mengembangkan komitmen untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Siswa dapat mempelajari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sekitarnya, dan siswa dapat bekerja secara kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.